Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan pada hari ini tentunya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita kirimkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan membacakan dua hadis. Yang pertama hadis ke-28. An Abi Najih an Arbad bin Ni'san radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'awatan wajilat minha al-qulub wa dhalifat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha ma'awatu muwadda' fa'usliha qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'mara 'alaikum 'abada fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha an-nujiyah wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Riwayat Daud At-Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada ajaran terhadap ajaranku dan ajaran Khalifah Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang tiada diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Riwayat Abu Daud At-Tirmidzi, dia berkata hasan sahih. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, bekas yang mendalam dari nasihat Rasulullah SAW dalam jiwa para sahabat. Hal tersebut merupakan tauladan bagi para dai di jalan Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, takwa merupakan yang paling penting untuk disampaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Kemudian, mendengar dan taat kepada pemerintah selama tidak terdapat di dalamnya maksiat. Yang ketiga, seharusnya untuk berpegang teguh terhadap
sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, karena dalamnya terdapat kemenangan dan kesuksesan, khususnya tatkala banyak terjadi perbedaan dan perpecahan. Adapun yang keempat, hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah, karena di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, larangan untuk melakukan hal yang baru dalam agama yang tidak memiliki landasan dalam agama. Hadis ke-29, Anwar bin Jabal radhiyallahu anhu qalat ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannata wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah ta'ala 'alayhi. Ta'budullah la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adullukum 'an abwabil khair as-sawmul jannah wa sadaqat tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wa salatu rajulin fi jawfil layl. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Qalat bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bi malaki dhalika kullihi. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa'akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alayha kahada. Qultu ya Nabi Allah wa inna lahu akhaduna bima takallama bihi. Faqala thaqilas kaumuka wa hal yakubban nas fin nari ala wujuhihim. Qala ala manajirihim illa hasaidu alsinatihim. Riwayat Tirmidzi. Wa qala hadits hasan sahih. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah dan tidak menyatukannya sedikit pun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji. Kemudian beliau, Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku beritahu tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng. Sedekah akan mematikan kesalahan sebagaimana air mematikan api. Dan sholatnya seseorang di tengah malam, qiyamul lail. Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Nabi Allah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang kalian dapat memiliki semua itu? Saya berkata, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lisannya lalu bersabda, jagalah ini,
dari perkataan kotor atau buruk. Saya berkata, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan? Beliau berkata, kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka? Atau sabda beliau, di atas hidungnya selain buah dari yang diucapkan oleh lisan-lisannya, oleh lisan-lisan mereka. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan sahih. Adapun kandungan hadis di atas, perhatian sahabat yang sangat besar untuk melakukan amal yang dapat memasukkan mereka ke surga. Yang kedua, amal perbuatan merupakan sebab masuk surga jika Allah menerima, dan hal ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, tidak masuk surga setiap kalian dengan amalnya. Maka hadis tersebut adalah bahwa amal dengan sendirinya tidak berhak memasukkan seorang ke surga selama Allah belum menerima dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. 3. Mentauhidkan Allah dan menunaikan kewajiban adalah sebab masuk seseorang ke dalam surga. Yang keempat, sholat sunnah setelah sholat fardu merupakan sebab kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Yang terakhir, bahwa lisan dan perbuatannya akan dibalas dan bahwa dia mencapakan seorang ke neraka karena ucapannya. Itulah dua hadis yang dapat saya bacakan tadi. Mudah-mudahan di dalam kandungan tersebut, dalam pelajaran hadis-hadis tersebut bisa menjadi pegangan buat kita, dan tentunya apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.